Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia mengakui Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah Dajjal. Saya ulang, siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah penyesat, itulah pembohong. Coba Anda lihat di situ. Paulus ditanya, wahai Paulus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Tetapi Yesus, ya, berarti Yesus datang sebagai bukan Tuhan. Yesus datang kepada Maria sebagai manusia. Yesus datang kepada Paulus sebagai bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Ayo, 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 silakan Anda bantah. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Berarti Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa dia? Paulus. Silakan Anda tanggapi. Menurut Paulus, Yesus datang kepadanya sebagai anak manusia atau bukan manusia? Silakan. Iya. Mungkin Anda juga kurang baca ya. Saya baca dulu ini. Matius 28. Ini pernyataan Yesus. Ya, Matius 28 ayat 18. Ini Yesus yang berkata di sana. Supaya Anda paham. Baik. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sampai di situ saja. Oke. Jadi ayat yang ke-19 jelas di situ Yesus memerintahkan kepada semua bangsa. Jadi bangsa itu kan banyak dan itu adalah seluruh dunia ini. Setiap bangsa yang ada di dunia ini, murid-murid Kristus harus memberitakan tentang dia. Itu jelas. Jadi pernyataan Anda yang Anda fokuskan hanya untuk Bani Israel, ya, pernyataan Yesus itu tidak salah. Tetapi ketika Anda menyatakan tidak perlu lagi untuk yang lain, Anda salah. Karena di dalam Matius 28 ayat 19 itu dijawab oleh Yesus sendiri. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian juga tentang hal itu, keselamatan itu juga kitab Injil Yohanes katakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas bahwa anak manusia yang adalah Yesus itu diserahkan, diberikan menjadi satu jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya dimanapun di dunia ini, baik itu bangsa Israel, bangsa Samaria, bangsa negara Indonesia, bangsa Malaysia dan lain-lain. Kemudian selanjutnya perihal pernyataan Anda tentang Injil dari manusia. Bukan dari manusia Injil itu saya terima, tapi dari Yesus. Coba saya minta dulu dalilnya, karena saya cari-cari itu bukan dari manusia saya terima Injil, tapi dari Yesus. Coba Anda tunjukkan dulu, itu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah, di mana tadi, yang pertanyaan saya pertama tadi Anda tidak jawab, di mana bukan Yesus yang mengutus Paulus, begitu, tapi Mesias lain, begitu. Silakan. Oke, baik. Saya jawab dari yang kedua. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Yesus. Itu
Di dalam Lukas Tidak ada 2, tertulis begitu Bang Jumat. Maaf ya, saya sudah beberapa kali dengar itu dari Bang Jumat. Tak ada tertulis begitu. Lukas 21 nomor 8. Iya, saya sudah baca itu. Ya silakan Anda baca coba. Waspadalah. Coba Anda baca. Ya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Ya. Janganlah kamu mengikuti mereka. Orang itu datang dengan memakai namaku. Orang itu datang dengan memakai nama siapa? Ya, nama dia. Yesus kan? Oke, baik. Nah, oke itu. Anda sudah mengiyakan. Nah sekarang kita kembali kepada pertanyaan saudara yang kedua. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena itu aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus. Yesus bukan manusia. Oke? Yang mengajarkan Injil 13 kitab kepada Paulus bukan manusia, tapi bernama Yesus. Di mana ayatnya itu? Galatia 1, 11, 12 barusan ku baca Bang. Galatia 1, pelan-pelan aja. Galatia 1 ayat 11 dan 12. Ya. Itu yang pertama. Kemudian ketika Anda membaca Matius 28, saudara, sadarkah saudara bahwa Matius 28 itu cerita yang dibangun, yang disusun berdasarkan dengan kronologi kejadian, bahwa ucapan-ucapan yang muncul di Matius 28, khususnya satu perikop dari 16 ke 20, itu ucapan sosok manusia yang keluar dari goa. Yesus sebelum terangkat ke langit, di dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari goa. Yesus yang Anda katakan Yesus disalib, itu dikubur di mana? Di goa. Ingat itu. Lalu di Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi engkau berkata-kata denganku, sebab penguasa dunia telah datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia itu siapa? Iblis. Ingat ketika Yesus dicobai Bung, di dalam Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13, iblis datang mencobai Yesus. Apa kata iblis? Yesus, jika engkau menuruti kehendakku, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kuasa di bumi telah diberikan kepadaku. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata siapa? Kata iblis. Apakah iblis berkuasa kemudian mencobai Yesus? Tidak. Iblisnya tidak berkuasa. Apa yang tercatat dalam Lukas 4 nomor 13? Iblis kemudian mundur dari Yesus, menunggu waktu yang tepat. Jadi iblisnya ketika mencoba Yesus, Yesus tidak mampu dikalahkan oleh iblis. Maka iblis mundur, menunggu kesempatan yang tepat. Mana kesempatan itu? Mana kesempatan itu? Pada saat kemudian bangkit dari kubur, disitulah iblis kemudian berkarya. Makanya ketika Anda berkata, di dalam Matius kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, itu sudah bukan Yesus, Bung. Itu adalah orang yang keluar dari kubur. Dan itu bukan Yesus. Coba Anda lihat di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya pada hari ketiga ada yang keluar dari perut bumi, dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Tanda angkatan jahat. Ketika ada orang keluar pada hari ketiga dari kubur, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Nah, yang keluar dari kubur ini datang kemudian. Apa kata Markus dalam Markus 16:12? Yesus datang menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain?
Rupa-rupanya ada yang keluar dari kubur dalam bentuk rupa yang berbeda dengan anak Maria. Itulah yang berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa murid menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini siapa ini? Anak Maria? Enggak. Itulah Bang Juma. Iya, silakan. Silakan. Jadi kesimpulannya yang saya dapat, artinya saya sudah dapatkan kesimpulannya dari Anda. Yang pertama, Anda sudah secara tidak langsung itu menyatakan kitab Matius itu tidak bisa dipercaya, kitab Markus juga tidak bisa dipercaya, kitab Injil Lukas juga tidak bisa dipercaya, kitab Kisah Para Rasul juga tidak bisa dipercaya. Padahal kitab Injil ini adalah kitab sinoptik, artinya yang hampir sama isinya. Lalu Anda coba membatasi dan fokus hanya masalah tentang Yesus sebagai manusia. Dan Anda, dari pernyataan Anda itu, Anda menolak penyaliban Yesus, mulai dari penyaliban Yesus sampai kebangkitannya. Anda sudah tolak itu. Jadi kesimpulannya adalah, yang saya dapat, percuma saya lanjutkan, kesimpulannya Anda sudah menolak kitab Perjanjian Baru. Dan Anda sudah menyatakan bahwa kitab Perjanjian Baru ini dari pernyataan Anda secara tidak langsung tidak perlu dipercaya, apapun isinya tidak perlu lagi dipercaya. Jadi oleh karena itu pertanyaan saya tadi Anda tidak bisa jawab dengan letter-let di mana Yesus bukan manusia. Itu. Jadi terima kasihlah Bang Juma. Saya tidak mau berlama-lama dengan hal itu karena saya sudah jelas tahu jawabannya dari semua konsep Anda. Terima kasih. Saya mau izin ya. Silakan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya siapa Bang Dinar? Selamat siang. Waalaikumsalam Bang. Bang Dinar, selamat Bang siang. Dinar, disapa kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan hormat Bang Abang host di Siti Titisan, saya mau mengabarkan sebuah undangan Bang dari Abang Tuan Raja Bang kepada Bang Zuma. Mohon dengan rendah hati Bang mau dihadiri di komalnya beliau Bang. Itu permintaan dari Bang Raja Dolar Bang. Ini saya sampaikan amanah ini Bang. Sama satu lagi komal Bang. Di komalnya Abang Persatuan Muslim Sedunia Bang, di situ Bang. Saya izin itu Bang, dua amanah saya bawa ini Bang kepada Abang Zuma. Baik, gitu, baik, Bang. insya Allah. Terima kasih Bang, saya sudah menyampaikan amanah ini Bang. Bang Dinar, siap. Ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Bangka Belitung Bang. Bangka Belitung, Babel, iya, saudara. Oh maaf Bang, saya belum perkenalkan diri dari Lombok saya ini Bang. Lombok, Masya Allah. Ya, makasih Abang. Abang Zuma dari daerah mana Bang? Saya di Makassar, Bang. NTB Bang. Saya di maaf Makassar, Bang di Dinar. Sulawesi. Maaf Bang Dinar, turun ya, sudah Bang. selesai. Bisa simak di bawah ya Bang ya. Oke, terima kasih. Saudaraku, Terima lanjut kasih, biarlah Bang. saya turun lah begitu. Lanjut turunin aja. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ya, nado ya Allah. Ketemu lagi nih. Waalaikumsalam Silakan, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Noise di sini Bang, hujan. Iya, Hujan ya, gimana, Bang, ya? gimana? Ya Bang, Siap. ini saya mau tanya nih sama Bang Zuma nih. Iya, Kan? Kebenaran dalam Injil Barnabas ini Bang, buat nubuatkan Nabi Muhammad itu di literatur itu kayak gimana ya Bang? Abang Iya, lebih paham itu. tuh Bang. iya. Jadi Injil Barnabas, Ya. Injil Barnabas ini nggak dipakai oleh saudara kita Kristen. Iya. Jadi cukup bagi kita kemudian Al-Quran yang menyatakan bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad sama seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Tetapi yang dimaksud di Al-Quran itu kan ahli kitab. Sedangkan saudara Kristen ini kan bukan ahli kitab. Kristen itu bukan ahli kitab. Yang ahli kitab itu Yahudi dan Nasara. Kalau Kristen bukan. Jadi
Cukup bagi kita bahwa Al-Quran menyatakan kalau ada nubuatan itu di dalam kitab ahli kitab. Nah, kalau terkait dengan Injil Barnabas, mereka nggak pakai, Ya. dan mereka juga nggak berani mengatakan bahwa itu adalah palsu. Mereka hanya mengatakan itu adalah Injil apokripa, Injil yang disembunyikan atau Injil yang nggak digunakan. Gitu. Seperti itu, Bang. Jadi bagi kita sebagai apologet, cukuplah Bible yang digunakan oleh saudara Kristen untuk membuktikan isi dalamnya, seperti yang diungkapkan tadi oleh saudara siapa itu yang kabur. Iya, gimana Bang Pelayan? Iya. Mantap. Markus bukan saksi utama, Yohanes bukan saksi utama, Paulus bukan saksi utama. Mereka hanya melakukan penyelidikan untuk kemudian menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang Yesus, yang adalah Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Jadi saya percaya bahwa Bible ini adalah surat pemberitaan dari cerita yang pernah terjadi di abad pertama. Tapi saya tidak percaya kalau itu firman Tuhan. Saya percaya itu catatan. Seibarat surat kabar, saya percaya bahwa dalam surat kabar itu ada berita yang benar. Namun kebenaran isi surat kabar tidak bisa sampai pada level firman Tuhan. Jadi kalau saya membongkar ya kekristenan berdasarkan Bible, ya karena Bible sendiri yang menyatakan itu. Misalnya Yesus bukan manusia. Menurut siapa? Menurut Paulus. Di mana Paulus mengaku itu? Galatia 1:12. Nah, kalau di Al-Quran jelas Nabi Isa itu adalah manusia. Surah Maryam ayat 19. Kan begitu. Iya. Yesus juga mengakui dirinya sebagai manusia. Yohanes 1 nomor 51. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus yang adalah nabi, adalah rasul Bani Israel, bukan. Tetapi dari Yesus lain. Kebetulan Yesus yang manusia memang mengaku akan muncul Yesus lain yang menyesatkan banyak manusia. Nah, itu poinnya itu di situ. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116 ayat 117 Allah kemudian menceritakan itu kepada kita. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Nah, sama dengan tema kita ini. Kristen, apakah pembuat kejahatan? Dijawab oleh host. Jelas itu, Matius 7, 22, 23. Itu betul. Mereka ini pembuat kejahatan menurut Yesus. Berdasarkan Matius 7. Nah, Allah juga mendakwai Isa. Apakah engkau yang mengajarkan mereka mempertuhankan dirimu? Nah, sedangkan Matius 7 yang diusir dan dipandang sebagai pembuat kejahatan itu adalah orang yang menuhankan Yesus yang hanyalah utusan Tuhan. Jadi sinkron. Jadi Bible kita gunakan bukan untuk membenarkan bahwa Bible itu firman Tuhan, tidak. Tetapi Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang membuat makar tentang Nabiullah Isa alaihissalam, lalu kemudian Allah menyatakan Allah membalas tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Tuh, itulah yang terjadi hari ini, sahabat-sahabat sekalian. Silakan. Iya. Sudah dijawab ya Bang Pelayan. Iya, iya. Makasih banyak. Bang, saya sapa dulu Bang Animatik. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Iya, Alhamdulillah nih, hari ini bisa ngobrol langsung dengan Bang Zuma dan kawan-kawan. Iya Bang. Bang, Siap. mau tanya nih Bang, jadi pengangkatan Tuhan terhadap Yesus itu apakah sejak awal pelayanan Yesus masih hidup atau sesudahnya Bang? Gimana? Pengangkatan
terhadap Yesus dijadikan Tuhan ya oleh umat Kristen itu, apakah itu ada penjelasannya saat Yesus masih hidup dalam pelayanannya, ataukah nanti setelah dia meninggal, kemudian ada pemberitaan-pemberitaan ini, kemudian diangkat menjadi Tuhan? Baik. Karena Pertanyaan dalam sangat menarik. empat kitab ini, Markus, Lukas, Iya. Yohanes ini, dalam kisah pelayanan selama perjalanan Yesus itu tidak menyebutkan secara eksplisit, secara spesifik tentang dirinya Tuhan. Ya. Jadi gimana Iya, itu, Pak? iya. Jadi gimana Iya. itu, Pak, penjelasannya? Jawabannya itu ada di Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Setelah segala firman Yesus sampaikan kepada pengikutnya, apa yang menjadi ending pengikutnya? Si Yesus ini siapa? Ternyata setelah semua firman disampaikan oleh Yesus kepada muridnya, Loh, kok hilang suaranya? Bang Zuma lak soalnya di pegunungan. disampaikan. Dan murid-muridnya percaya apa? Yesus adalah utusan Tuhan. Selesai. Gak ada lagi yang lain. Yesus terangkat ke langit. Terangkat ke langit. Lalu mereka membuat makar. Hasil dari makar inilah kemudian mereka panen. Lahirlah agama mereka. Nah, sejak kapan kemudian Yesus itu menjadi dituhankan? Sejak adanya konsili-konsili. Mereka membuat konsili untuk menetapkan Yesus ini. Awalnya murid-murid Yesus itu ya tidak kemudian mempertuhankan Yesus. Tak ada yang mempertuhankan Yesus, tak ada. Jadi kekristenan ini muncul nanti belakangan setelah Yesus terangkat ke langit. Nah, endingnya di sana yang di Yohanes 17 nomor 8 tadi, Bang. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Itu selesai. Siapa yang percaya Yesus sebagai utusan, selamat. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Tuh, finalnya itu di situ. Jadi murid-murid Yesus selama bersama dengan Yesus, menerima firman dari Yesus, tidak ada satupun murid Yesus yang menjadi Kristen, mempertuhankan dan mengibadahi Yesus. Demikian, saudara. Silakan. Iya, Bang, udah dijawab ya, Bang ya. Silakan simak di bawah ya, Bang ya. Terima kasih Bang Juma. Bisa ada tambahan lagi Bang Juma? Iya, insya Allah. Bang Juma, ini saya mau... Bang Zul sudah moderator ya, Bang Zul. Bang Zul sudah moderator. Baik. Bang Zuma, Siap. Sebentar Bang Huzaibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada teman-teman muslim, mohon maaf jangan dulu minta multi naik ya, supaya terjadi dialog karena waktunya Gurunda ini tidak banyak. Jadi jarang-jarang Gurunda naik ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman muslim, tolong kalau mau bertanya nanti langsung tanya saja di lain waktu atau di lewat typing saja. Kita sediakan kursi untuk teman-teman Kristen supaya terjadi dialognya. Oke? Kalau Bang Huzaibah mau bertanya silakan, Bang. Cukup satu pertanyaan aja, Bang ya. Ya, enggak Ya, bertanya. silakan, Bang. Ini ya kami hanya mengusulkan saja ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya sepakat. Maksud saya ini Bang Zuma kita promosikan untuk menjadi Menteri Agama, bagaimana? Ya. Sangat salut sekali dengan Bang Zuma. Masya Allah. Kita bersama-sama. Menteri Agama khusus wilayah Makassar aja, Bang. Bukan, Indonesia dong. Indonesia ini, Bang. Ya, baik. Insya Allah, Bang. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mendukung. Ini kita promosikan. partai, Pak.
Iya, enggak apa-apa, kita dari jalan manapun asalkan Bang Zuma bisa menjadi Menteri Agama gitu aja. Siap, siap. Ya gitu aja ya. Saya sampai merinding. Terima kasih, syukran, Mudah-mudahan jazakallah seperti itu. khair. Semoga diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mohon izin saya turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Iya, Oke, Bang teman-teman Persatuan Kristen mungkin. silakan ajukan permintaan untuk naik. Bang Persatuan mungkin ada yang mau sampaikan kepada Bang Zuma ini. Bang Persatuan. Bang Persatuan. Duh. Ya, Bang Persatuan monitor. Enggak, kalau yang tidak ada suara, anu saja host, langsung turunkan saja host. Iya, Iya ya. silakan Mbak siapa ini? Mbak Ian, silakan naikkan aja. Ya, ya, bisa naikkan. Ya, Bang Haji Bolot. Selamat siang. Lah, turun lagi. Banyak yang muslim yang minta naik. Iya, yang muslim banyak yang minta naik ya, Masya Allah. Wiratna monitor. Monitor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Mau disampaikan sedikit buat Bang Juma dari Bu Ratna Solo. Bang Ya, Juma, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Iya gini, maksudnya gini Bang. Jadi kan selama ini apa ya yang nanya tuh kan Kristen-Kristen ya seperti itu. Maksud saya gini Bang, dikasih waktu atau 1 jam atau Bang Juma kan kadang-kadang berjam-jam sampai tengah malam khusus buat ibaratnya ngisi. Emang banyak ustadz-ustadz yang ini ustadz alim, ustadz segala macam gitu Bang ya, tapi pengen itu dari Bang Juma sendiri jadi lebih ini lagi gitu Bang. Jadi ada apa ya sedikit ilmu yang bisa kita dapat juga gitu Bang. Jadi bisa ditentuin di komal siapa hari apa, usul aja itu Bang Juma. Baik, baik Bu, baik. Insya Allah. Oke. Ya. Yaudah, Makasih Bang Bu, Juma, sehat. Salam sama Bapak ya Bu ya. Ya, makasih Bang Juma. Makasih. Kapan ke Solo ditunggu Bang? Katanya ke Solo. Iya. Iya Ibu, makasih Bu. Ya, pokoknya Bang Juma, aku mau usul banget itu logika cepet dimasukin Bang. Udah sakit hati aku tiap hari gituin Bang. Aduh, jangan dibawa-bawa lagu. Jangan Oke, dibawa-bawa makasih ya. Bang Juma. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi makasih. wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik silakan ajukan Bang. Belum ada. Iya Bang Zuma. Siap. Salam kenal. Iya, Saya salam dari- kenal. Mbak Ya, Ian. saya dari Batam Bang. Batam. Oh iya, Masya Allah. Batam, Sumatera Utara juga itu kan ya? Enggak, Kepulauan Riau. Oh, Kepulauan Riau. Iya, iya. Ya mau izin barangkali ada rencana berkunjung ke Batam gitu Bang. Sebenarnya ada undangan untuk memberikan materi di sana. Cuman belum terjadwal ulang lagi. Oh, gitu. Kayaknya di sini juga lumayan banyak fansnya Bang Zuma, mungkin suatu saat bisa berkunjung. Amin, amin, amin. Kalau yang kemarin ngundang itu ini pimpinan pesantren malah. Oh iya. Insya Allah ya. Kalau kita jadi ke sana pasti panitia menggaungkan formasinya itu. Mbak Ian. Iya, makasih Bang. Ya, Makasih. selamat siang. Selamat siang, Ibu Nisa. Ibu Nisa, selamat siang. Nisa, selamat siang. Son of God. Son of Gun. Selamat siang. Ini Ya, selamat siang. kalau Sony ini Iya, dari Muslim apa non Muslim Bang? Saya Kristen. Oh iya, silakan mau diskusi sama Bang Zuma. Ibu ini Kristen kah?
Enggak, saya Islam, Muslim, Bang. Islam. Lanjut Bang Son. Silakan diskusi sama Bang Zuma. Diantar dulu, Ian, diantar dulu seperti tadi. Diantar berangkat dari tema, nanti dilanjutkan sama Bang Zuma. Gitu. Oh iya, ini ada temanya Kristen pembuat kejahatan. Ini ada tanda tanya ya Bang ya di belakang. Silakan ditanggapi atau dijawab. Silakan Bang Son. Silakan Bung. Bang Son, Kenapa? monitor Bang Son. Iya, silakan. Kenapa Kristen itu dianggap Yesus sebagai pembuat kejahatan? Anda lihat di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, Anda tahu itu kan? Anda paham Yesus yang meneguhkan itu. Tetapi Anda membiarkan diri Anda diajarkan tidak melaksanakan hukum Taurat. Anda justru kalau Anda sudah punya anak juga mengajarkan anak-anak Anda untuk melakukan hal yang sama. Berarti Anda membuat kejahatan. Itu Bang. Silakan Saudara Son. Bang Son, monitor Bang Son. Ini kok nggak ada suara dia ini. Bang Son. Saya itu khawatir orang kayak gini tuh diem nomba, aduh parah. Dia ngomong sebenarnya Bang, tapi tanpa suara. Cuman mulut aja goyang dengan tangan. Berfirman dalam hati Dalam ya Bang hati, iya. Bang Son, Halo Bang. Halo Iya. Bang. Silakan. Dari tadi saya ngomong lah Bang tadi. Nggak kedengaran saudara. Mungkin karena perangkat saya. Bang Son. Saya ingin bertanya, Ya, Bang, kalau misalnya meniadakan salah satu dari hukum Taurat itu, sekalipun yang terkecil, yang paling kecil, kira-kira saya baru belajar juga ini Bang ya. Apa yang pernah ditiadakan dari hukum Taurat? Yang pertama, hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalian membuat ilah baru bernama Yesus. Itu Bang. Oke. Anda sudah melanggar itu. Ya. Oke. Tetapi bagaimana ketika Yesus yang menyatakan diri sebagai Sebagai Allah? apa? Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Silakan. Oke, ya. Siap. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9 sampai 10. Satu aja dulu. Ya, oke. Kita urai satu aja dulu ya. Aku dan Bapa adalah satu. Bisa bacakan Yohanes 8 nomor 29 Bang? Boleh. Ya, silakan. 8 29 coba. Aku tidak sendirian karena Bapa bersamaku. Tuh. Aku dan Bapa adalah satu. Dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Aku tidak dibiarkan seorang diri. Maka Bapa menyertai aku. Aku dan Bapa adalah satu. Kan gitu Bang? Oke. Saya akan mulai berbicara Silakan. agak panjang, Bang, ya. Karena saya Ya, sudah silakan. paham. Silakan. Di kami ya, saya terus terang saja khususnya ini Trinitas ya. Tritunggal. Percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda-beda. Tapi dalam satu hakikat. Ya. Ketika Yesus tidak punya Bapa, seorang Allah misalnya, itu ketuhanannya itu gugur, kealahannya gugur. Ya. Tapi Yesus di sini, kami Tuhan kan kami satukan hakikatnya dengan Bapa karena
menyetarakan diri dengan Bapaknya. Jadi kira-kira seperti itu singkatnya. Jadi karena kesetaraan Yesus dengan Bapaknya ini, kami mengalahkan dia. Oke, boleh saya tanggapi? Boleh. Ya. Bung, yang ingin menyetarakan dirinya dengan Bapa itu siapa? Yesus itu sendiri. Sabar, saya ulang lagi. Terlepas dari Yesus yang Anda maksud, yang ingin menyamai Sang Yang Maha Tinggi itu siapa? Manusia, malaikat, atau iblis? Dalam konteks ini ya Yesus memang manusia karena dia anak. Dalam Saya ulang lagi saudara. Yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi setara dengan pencipta langit dan bumi itu siapa? Iblis, manusia, malaikat? Pertanyaannya apa Bang? Bukan siapa. Kalau saya dikatakan siapa berarti Yesus. Tapi kalau apa ya manusia. Di mana Yesus ingin menyetarai dirinya dengan Tuhan, dengan Bapa? Ya itu tadi Bang. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, kan tadi saya sudah mengatakan kepada saudara Yohanes 8 nomor 29 itu. Kan jelas sekali tuh. Maksud daripada Yesus tak ada sama sekali ingin menyamai. Dan Bapa yang telah mengutus aku menyertai aku, dan dia Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Masa menyetarakan dengan Bapa? Di situ jelas-jelas Yesus mendudukkan dirinya sebagai hamba yang taat menjalankan apa yang berkenan. Kok menyetarakan Bapa? Iya Bang, begini orang Kristen memandang. Ketika ada pernyataan seperti itu dari Yesus, berarti Yesus ini menyetarakan diri dengan Bapaknya. Nah, berarti orang Kristen percaya Bang, ya, alasan terbesar Yesus disalib, alasan terbesar Yesus disalib itu karena menyamakan diri dengan Bapa. Seandainya Yesus tidak menyamakan diri dengan Bapa pada zaman itu, ya, kemungkinan Yesus tidak disalib. Salah. Tapi karena itulah jalannya Bang ya. Anda keliru menilai itu. Yohanes 14 ayat 9 sampai 10. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mengikut dia, ya, Yesus mengklaim akan selamat. Ya, keselamatan diberikan oleh siapa Bang? Maksudnya? Keselamatan yang Yesus ajarkan itu diberikan oleh siapa? Oleh Bapaknya. Oleh Bapaknya. Oleh Bapaknya. Anda sendiri menjawab, berarti Yesus tidak sedang menyamakan dirinya dengan Bapa. Ya, tetapi tidak ada jalan lain menuju Bapa ini ketika bukan Yesus. Lah, berarti Yesus adalah jalan bukan tujuan kan? Loh, kalau dia jalan berarti dia pantas itu, makanya kami disebut pengikut Kristus. Saudara, gimana ini? Anda menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Yang mau menyamakan dirinya dengan Bapa itu cuma iblis. Baik Bang, saya akan menyampaikan pandangan saya ya tentang Yesus ini. Ya. Sekarang Anda, sabar dulu, saya lagi berbicara. Anda menyetarakan 2-3 pribadi yang setara dengan Tuhan. Bedanya Anda dengan iblis itu apa kira-kira? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan sekedar berkata pun, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bahkan aku datang ke atas muka bumi ini, bukan atas kehendakku sendiri. Anda kemudian datang, muncul, menyamakan Yesus dengan Tuhannya Yesus. Kira-kira Anda dengan iblis bedanya apa? Anda sedang mengagungkan siapa ini yang ingin menyamai Tuhan? Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas kehendak siapa sampai saudara terdorong untuk menyamakan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan Tuhan Anda yang Anda katakan Yesus itu? Karena hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Coba Anda baca Yesaya 14 nomor 12, 13, 14. Hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Jadi begini Bang, makanya kami ini percaya dengan Tritunggal berbicara tentang apa kodrat Yesus ini sebenarnya. Nah, yang Anda angkat Yesus, kodrat Yesus itu yang datang kepada Paulus, bukan yang datang kepada Bani Israel. Beda. Boleh ya Bang? Boleh. Ya, silakan. Kenapa Yesus mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku? Ya kalau dikatakan Bapa, jelas
pasti bapaknya lebih besar. Di kehidupan kita pun ya bapak lebih besar daripada kita, bapak kita ya. Nah, itu tahu. Nah, Itu tetapi tahu. kita tidak berbicara konteks Allahnya, Bang. Ya, hakikatnya ini, Bang. Hakikatnya Allah. Yesus itu manusia, betul? Bang, bagi kami Allah itu bukan nama, Bang. Tapi hakikat mengikat Yesus dan Sekarang Bapaknya. coba saya katakan kepada saudara nih. Yesus itu manusia kan? Yesus itu manusia. Hakikat manusia apa? Maksudnya, Bang? Kok jangan pura-pura, Bang? Jawab Bang, aja. Bang. Hakikat Bang. manusia itu apa? Bang, dalam konteks Yesus dengan Bapa, hakikatnya adalah Allah. Di mana Anda mendapatkan ilmu itu? Di mana? Ilmu dari mana? Boleh ya? Ya, Matius silakan. 26 ayat 63 sampai 64. Yesus mengaku sebagai anak Allah. Itu sebagai anak. Ya, Gimana iya, nih? makanya saya bilang, Bang. Kok satu hakikat? Gimana nih? Ya, satu hakikat dalam Allah. Yang mengajarkan Anda Yesus satu hakikat itu siapa? Coba Anda lihat di dalam 1 Timotius 2 nomor 5. Coba Bung. Karena Allah itu esa, dan esa juga dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Pertanyaan saya, ada berapa yang esa di situ? Bang, begini, Bang. Begini. Ya, Begini. kami orang Kristen itu percaya dengan satu Allah. Lah, kalau percaya dengan satu Allah, kenapa jadi tiga? Jadi dalam konteks kami, Bang, yang iman kami dan Trinitas itu tiga pribadi yang berbeda ya dapat dibedakan, berarti tiga pribadi yang berbeda dapat dibedakan. Apanya yang dapat dibedakan? Tempatnya, ya, sosoknya, bentuknya, itu yang dapat dibedakan. Ya. Gimana ceritanya? Kemudian apanya yang tidak dapat dipisahkan? Apanya yang tidak dapat dipisahkan? Karena dikatakan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Apa yang tidak dapat dipisahkan? Jadi yang hakikat tidak dipisahkan adalah hakikat kealahannya. Oke. Jadi hakikat Satu itu anak, apa? Satu Bapa, satu Roh Oke. Kudus. Ya. Hakikat itu apa? Hakikat itu ya adalah Keadaan sesuatu yang hal sebenarnya. mengikat beberapa. Hakikat itu adalah keadaan yang sesungguhnya, betul? Bagi saya, hakikat itu adalah sesuatu hal yang mengikat beberapa. Oh, ilmu dari mana itu? Pantas aja error. Anda tidak mengerti hakikat, hakiki. Hakikat dari sesuatu itu adalah keadaan yang sesungguhnya. Ya, Itu itulah, Bang, hakikat. keadaan yang sesungguhnya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu. Itu keadaan yang sesungguhnya. Dari astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari mana ilmunya itu? Dari mana ilmunya itu? Ya itu saya bilang, Bang. Oke. Mari kita uji. Sebelum alam semesta ini diciptakan, yang berdiri sendiri siapa? Tuhan kan? Hah? Tuhan kan? Yang berdiri sendiri sebelum apa, Bang? Sebelum alam semesta dicipta, sebelum ada ciptaan, yang betul. berdiri sendiri Tuhan kan? Ya. Hakikat Tuhan di sana ada satu pribadi atau tiga pribadi? Satu pribadi. Satu pribadi. Bagus. Ya. Ada Yesus nggak di situ? Di satu pribadi itu? Bang, Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Ada Yesus nggak di situ? Ada. Di satu, sahabatku Ya, hidayah Muslim, syukran. Bang. Ada Yesus pada saat alam semesta belum dicipta. Iya, Bang, adalah. Karena dia itu firman yang menjadi manusia. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Jadi Yesus lebih tua dari Maria. Dalam konteksnya, Bang, ya, dia sebagai Tuhan, ya iya memang. Di mana Yesus sebagai Tuhan pada saat Tuhan berdiri sendiri, Cak Ayu? Hah? Hai, kok gilanya kelewatan kali gilanya? Pada saat alam semesta belum dicipta, hanya ada Tuhan pencipta langit dan bumi berdiri sendiri. Kok di situ ada Yesus? Bang, Hei, kalau saudara. dikatakan, Bang, Hei. ini, Bang, boleh ya saya berbicara ya? Coba kamu buktikan bahwa sebelum alam semesta dicipta, sebelum Yesus itu ada, sebelum Adam bersilsilah, Yesus itu sudah ada. Itu di mana? Coba silakan. Gini, Bang. Kalau dikatakan misalnya Yesus ini adalah firman ya dari Allah, Hei. firman ini kan sudah sejak dari awal, dari Allah ini, dari Bapa ini. Saya tidak bertanya tentang firman, yang saya tanya Yesus. Kalau Yesus dalam wujud manusia memang iya tidak pada saat itu. Kalau dalam Oke, sekarang Anda baca Matius 4 nomor 4. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Yesus ini sudah sejak dari awal ada. Coba Anda baca. Jadi yang ada pada Tuhan
adalah firman, betul? Iya, dari Bapa. Bukan ini, Yesus, dari kan? Bapa menfirmankan Yesus sebagai anak dalam wujud manusia. Bukan Yesus kan? Yang firman yang ada pada Tuhan itu bukan Yesus kan? Yesus ini firman dari Bapa. Tunggu dulu saudara. Jangan gila permanen apa? Loh, gimana? Yohanes. Bagaimana Bang ini? Anda yang bagaimana? Yohanes 1 nomor 14 firman menjadi manusia. Firman menjadi bakso. Sorry. Firman menjadi bakso atau menjadi apa ini? Yohanes 1 nomor 14. Ayolah saudara, buka diri. Mari belajar. Mari belajar. Gratis. Tanpa perpuluhan kalau dengan saya. Iya, siap. Coba. Yohanes 1 nomor 14. Dan Firman itu telah menjadi daging. Dan daging. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya, daging ini apakah sudah ada sejak semula bersama dengan Bapa? Iya, dalam wujud firman, tapi itu telah menjadi daging. Saudara, berarti kalau gitu, iya Bang. Bagaimana Bang? Halo Bang. Mohon dimaklumi teman-teman, Bang Zuma ini posisi di gunung, jadi kadang Itu jaringannya Gurunda itu lagi putus-putus, soalnya jaringannya tidak stabil. Lanjut Gurunda. bagaimana suara saya kedengaran? Agak putus-putus tadi Gurunda. Oke, silakan saudara Son baca Matius 4 nomor 4. Saya berharap pendeta di gereja meniru metode saya mengajarkan Bible. Baca Matius 4 nomor 4, silakan. 4 nomor ayat 4 ya. Ya. Kita akan loncat-loncat sampai kita menguliti Alkitab ini dan Iya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu kita loncat kemana-mana supaya kita bisa pintar. Silakan. Manusia bukan hidup hanya dari roti saja. Oke. Firman yang keluar dari mulut Allah. Masya Allah. Berarti kita ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Bang. Berarti kita ini juga Allah. Kita juga ini firman. Ya. Firman dalam hal ini Yesus ya. Kalau dikatakan firman yang menjadi daging, berarti perkataan Bapa menjadi daging. Ya. Perkataan Bapa menjadi daging. Ya, jadi maksud saudara ada daging dari langit turun ke bumi. Gedebuk. Kalau dikatakan menjadi Bang. Gitu. Daging jatuh dari langit. Kalau dikatakan menjadi bukan berarti dia langsung jatuh dari langit seperti. Apa bedanya dengan kita? Berdasarkan Matius 4 nomor 4. Nah, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ini berbicara tentang firman Allah, ya, firman Allah yang bukan dalam wujud daging, bukan dalam wujud Yesus loh. Lah gimana sih saudara ini? Bang firman itu kan dikatakan firman yang menjadi daging ya. Kalau dikatakan firman menjadi daging, berarti salah satu firman dari Allah ini menjadi Yesus. Dan firman Tuhan itu Bapa itu tidak hanya satu. Ya, dalam konteks Matius 4 ayat 4 ini manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Berarti ada banyak Tuhan dong yang menjadi manusia. Bang, kalau konteks ini itu bicara tentang keimanan. Mati meja. Oh iya, ayat ini coba dari beleng-beleng. Saudara, yang firman keluar dari mulut Tuhan sebelum menjadi daging itu apa? Firman bentuk apa? Maksudnya firman bentuk apa? Iya, kan belum jadi daging kan? Firman keluar dari mulut Tuhan. Bentuk apa dia? Begini ya. Kalau dikatakan firman Bapa ya, ketika Bapa misalnya ini saya ambil konteks yang gampang dipahami. Ketika misalnya Bapa berfirman, aku akan mengutus engkau. Yang keluar itu kan kata-kata dalam firman. Iya. Aku akan mengutus seorang hambaku atau anakku Yesus Kristus misalnya. Ya, yang keluar kata-kata kan? Kata-kata yang kemudian menjadi nyata. Kemudian menjadi nyata. Nah, maksudnya kata-kata menjadi nyata, maksudnya kata-kata Bapak itu jadi kenyataan loh begitu. Maksud saya, firmannya katanya akan menjadikan seorang Yesus menjadi. Nah, berarti Yesus ini ciptaan yang berasal dari firman, betul? Bang, kami percaya bahwa Yesus itu utusan, Yesus itu nabi, Yesus itu Tuhan. Ya, satu yang bermasalah, nabi, utusan tidak bermasalah, yang Tuhan itu yang bermasalah. Bagaimana mungkin kemudian, saudara, dengarkan saya. Tolong diskusinya yang baik. Tuhan berfirman, Maria hamillah. Yang mana yang firman di situ? Yesus atau hamillah?
begini bang ya. Begini terus. Salahnya bang ya dalam berpikir itu ketika kita mencoba ya menyalahkan Yesus di sini. Loh, Anda yang terlalu lebay karena Anda pengikut iblis. Anda mencoba menjadikan Yesus itu Tuhan dengan dalil yang tidak rasional. Lo dalil kami pakai Alkitab bang. Kalau pakai Alkitab, pertanyaan saya kalau pakai Bible, yang keluar dari mulut Tuhan daging atau suara? Maksudnya? Selalu bertanya kalau mulai bohong, selalu bertanya. Maksudnya? Begini bang, tidak apple to apple pertanyaan abang. Kok yang keluar dari mulut Allah kok daging, sedangkan di Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa yang keluar dari mulut Allah itu adalah daging? Oke, baik. Ingat ya perkataanmu. Ingat perkataanmu ya, bahwa tidak pernah keluar dari perkataan itu menjadi daging, iya. Oke, baik. Anda paham Matius 4 nomor 4 tadi? Iya, di sini berbicara tentang pada saat Yesus dicobai oleh iblis. Nah, berarti manusia itu juga adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Manusia dalam hal apa ini, Bang? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Manusia, Bang, kalau ini turun lo bukan, Bang. Kalau dikatakan manusia, ya itu kan banyak itu, luas artinya. Saya juga manusia, Abang manusia. Lah, kita menurut Yesus kita ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan atau bukan? Menurut Yesus? Menurut Yesus? Iya. Ayat yang mana, Bang? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhan. Matius 4 nomor 4 itu. Bang, bukan. Di sini kita tidak berbicara tentang firman yang kemudian menjadi daging. Coba Anda baca ulang lagi. Oh, pantas saja Bang, karena Abang menganggap Matius 4 ayat 4 ini adalah manusia, firman yang menjadi daging. Coba Anda baca ulang lagi. Coba bacakan ulang lagi. Coba bacakan ulang lagi. Bang, di sini dikatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu ada terjawab. Manusia hidup bukan dari daging saja, bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Dari setiap roti itu apa maksudnya, Bang? Bang, di sini pada saat Yesus dicobai di padang gurun, datang seekor iblis dalam rupa ular, mengatakan kepada dia, mengatakan kepada Yesus, kalau kau betul-betul anak Allah, lu rubahlah batu ini menjadi roti, karena di situ Yesus sedang berpuasa. Kelihatannya Anda ini kelihatannya ini suka pintar-pintar memelintir. Sekarang gini aja deh. Hakikat itu apa? Hakikat itu apa, Bang? Hakikat itu adalah keadaan. Abang tadi bertanya tentang roti itu. Betul tidak yang saya sampaikan? Udah, Bang, saya nyerah sama orang yang bahlul tapi sok pintar. Nyerah. Gak bisa saya diskusi. Hidup bukan dari daging saja, sedangkan di situ konteksnya Yesus dicobai yang sedang kelaparan karena berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, dan datang seekor ular iblis dalam wujud ular supaya dia mengatakan bahwa lu sok pintar. Abang harus mengakui di situ bukan daging kan? Karena abang tadi mengatakan daging. Bakso. Itu kan mulai lagi. Udah. Anda kalau pintar silakan Anda berkhutbah, saya mau dengar. Tolong buktikan Yesus itu bukan manusia, silakan. Bang, Yesus itu manusia. Nah, manusia. Itu dia, Anda sudah mengaku dia manusia. Lalu bagaimana dia Tuhan? Bang, bagaimana mungkin kami membuktikan sesuatu yang kami percaya begitu? Misalnya Abang mengatakan, buktikan di dalam Alkitab Yesus bukan manusia, sedangkan kami percaya Yesus itu manusia. Bagaimana? Oke. Percaya nggak Tuhan? Percaya nggak Anda bahwa Tuhan itu bisa menjelma menjadi bukan Tuhan? Percayakah menjadi? Ya, percaya, namanya juga Maha Kuasa. Oh, jadi Tuhan itu Maha Kuasa menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Kalau dikatakan Maha Kuasa berarti Yesus berkuasa atas dirinya sendiri juga. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bang, begini, Abang Suma. Pertanyaan saya, apakah Anda memaknai kemahakuasaan Tuhan itu? Tuhan berkuasa menjadikan dirinya menjadi bukan Tuhan. Menjadikan dirinya bukan Tuhan? Ya. Itu ambigu, Bang. Ya, seharusnya itu pertanyaan yang ambigu. Yaitu paradoks. Pertanyaan paradoks. Bahlul, kau mancing saya emosi ya.
Tadi Ya, Anda Bang, mengatakan, Bang. tadi Anda mengatakan Tuhan Anda berkuasa menjadi manusia. Manusia itu Tuhan atau bukan? Manusia itu. Ya kalau dalam konteks Yesus ya Tuhan. Udah kau turun. Kau ke gereja Bang, cium begini, pantat Bang. menang. Selesaikan dulu bang. Saya tidak ada waktu untuk orang gila kayak Anda. Gak ada ilmu, gak ada ilmu. Nggak ada ilmu, Iya, modal maaf, ngotot. siapa? Anda mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia karena Dia maha kuasa. Menjadi manusia. Manusia itu bukan Tuhan, kampret. Berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan. Bikin pusing. Muter-muter. Kapan sih kalian itu Bang, izin sewaras? saya sapa, Bang. Selamat pagi. Selamat Iya. pagi, pejuang rock ya. Pagi Mbak Ian. Ya, silakan Bang berdiskusi sama Bang Zuma. Baik. Mungkin Itu saya ada coba membantu memberikan perspektif yang berbeda ya, Bang Juma ya. sedikit ya. Iya, silakan. Oke. Jadi memang untuk melihat ketuhanan Yesus itu, ya menurut saya kita mesti memahami dulu apa itu perjanjian lama, apa yang dikatakan di sana. Karena kalau kita berputar-putar di perjanjian baru, ya kan, itu nggak akan ada habisnya. Kita mesti ngerti dulu perjanjian lama, baru nanti kita ke perjanjian baru. Maksudnya Oke, kita ngakal-akalin dulu kitabnya orang Yahudi gitu maksudnya kan ya? Makanya saya Oh akan iya mulai dong. diskusi ini. Kita akan akal-akali kita dulu bahas kitabnya perjanjian Yahudi. lamanya. Pasti itu. Oke. Kita akal-akalin kitabnya orang. Iya, lanjut. Tidak. Oke, saya mulai dengan firman Tuhan yang dari Yesaya 43 ayat 11. Oke, bunyinya begini. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Oke. Jadi juru selamat itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, barulah kita lompat kepada Matius 1:21. Oke, perjanjian baru nih. Ini penggenapannya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 1, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat. Kristus Tuhan. Lukas 19 ayat 10. terus. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Juru selamat. Yohanes 1 ayat 29, ya kan? Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Lanjut, Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Perkataan Yesus. Jadi jelas, juru selamat di perjanjian lama tadi yang dikatakan di Yesaya tadi, tidak ada juru selamat selain daripada aku, kata Tuhan. Yesus juru selamatnya, maka dialah Tuhan itu sendiri. Itu cara memahaminya, Bang, gitu. Oke. Boleh ndak saya terapi Anda supaya sehat, jangan gila permanen? Boleh nggak? Silakan. Ya, boleh ya? Anda diam. Untuk membantah semua dalil-dalil kesurupan Anda tadi, Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan Allah, manusia yang ditentukan Tuhan, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Anda melantik Yesus Tuhan. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Amin. Dia utusan Tuhan. Tidak ada juru selamat selain Tuhan. Yesus hanya jalan menuju kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, seorang yang ditentukan Tuhan, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dilakukan Tuhan melalui perantaraan Yesus. Siapa yang juru selamat di sini? Yesus atau Tuhan yang mengutusnya? Baik, coba jawab. Sepakat Yesus itu utusan, betul. Ya, Yesus tidak yang melakukan mujizat. Iya, oke betul. Yesus Sepakat, atau Bang. Tuhannya? Sepakat saya, Yesus itu utusan, betul. Ya, Tetapi Yesus dia diutus sebagai juru selamat, Bang. Siapa juru Iya, selamat betul. tadi? Maka kita mesti balik lagi ke Yesaya tadi kan. Siapa juru selamat tadi? Lo iya dong. Ya Allah ya Karim. Akulah Ya Tuhan. Allah, ya. Tidak ada juru selamat selain daripada aku, Bang. Gimana sih? Ya, sekarang Yesus itu Dia diutus ketika menjadi juru selamat.
Baik, 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 baik. Coba Anda baca. Benar nggak? Boleh Anda baca Yesaya 19 nomor 20? Paham nggak logikanya? Saya paham kebodohan Anda. Boleh baca Yesaya 19 nomor 20, bacakan saya. Anda yang baca, Anda yang baca. Anda yang baca. Berapa? Yesaya 19 nomor 20, silakan. Yesaya, ya. Yesaya 19 Iya. 20 ya. Iya. Oke, Yesaya 19:20 itu akan Siap. menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka Ya. berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang Betul. akan Siapa itu? dan Siapa akan juru selamat di situ? melepaskan mereka. Siapa juru selamat di situ? Yang dikirim ke Mesir siapa juru selamat? Maksudmu Musa? Tapi katanya Tuhan. Katanya cuma satu-satunya. Tapi katanya juru selamat itu cuma satu-satunya. Bukan. Loh. Gini, Bang. Tadi Ini Anda saya baca. Hei, sabar dulu. Anda Baik, tadi saya bacakan kisah para rasul. Di situ Yesus sebagai perantara. Anda kembali ke Yesaya dong. Itu kan cuma satu-satunya Ya, juru selamat. oke, Itu kan baik. Tuhan itu sendiri. Boleh Berarti saya yang jelaskan? datang ke Mesir. Hei, diam dulu. Berarti yang datang ke Mesir sebagai juru selamat itu siapa? Yang datang sebagai juru selamat. Iya, di Mesir siapa? Oke, Tuhan mengutus Musa, betul. Berarti juru selamatnya siapa? Oke, boleh saya jelaskan? Juru selamatnya siapa? Boleh saya jelaskan nggak? Juru selamatnya siapa? Makanya biar paham. Inilah perbedaan kami dengan Yahudi. Udah, kau turun. paham. Nggak ada jurus tipu di sini. Nggak ada jurus tipu menipu di sini. Jadi saudara-saudara, sebelum diambil alih sama host, saya terangkan, orang Kristen ini adalah manusia tanpa kepala. Giliran mereka kemudian menginginkan makhluk halus yang datang kepada Paulus sebagai Tuhannya mereka, mereka akan mengutip perjanjian lama. Tapi ketika perjanjian lama itu kena kepada orang lain selain daripada Tuhan mereka yang makhluk halus ini, maka mereka akan menggunakan jurus langkah 1000. Coba, selain dari Yesaya 19, di dalam Yesaya 63 juga diterangkan begini. Kaum Israel adalah umat Elohim, maka dia menjadi juru selamat Bani Israel. Nomor 9, Elohim menjadi juru selamat, mengutus Musa sebagai juru selamat. Di dalam Kisah 13 nomor 23, Tuhan mengutus Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Inilah orang Karisteng, manusia tanpa kepala. Maksudnya manusia tanpa akal. Itulah Kristen. Kalau berbicara mengenai agama Kristen, maka seketika Kristen itu, apapun titel pendidikannya, pasti mereka tak berkepala, tapi punya mulut doang. Saya bacakan ya, teman-teman. Saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Tolong didengarkan baik-baik. Saya bacakan biar semuanya bisa ingat kembali pengajaran-pengajaran kita yang kemarin. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nabi Musa, Yesaya 19:20, Elohim membangkitkan juru selamat bagi Bani Israel di tanah Mesir bernama Musa. Karisteng, penyembah makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, yang menurut Yesus adalah Mesias palsu, mencoba untuk menipu manusia dengan membawa data Yesus itu juru selamat, maka dia adalah Tuhan. Padahal jelas Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Berarti Yesus hanya juru parkir, juru yang mengarahkan, juru kemudi, juru parkir, juru selamat. Bukan berarti dia yang memberikan keselamatan. Dan itu terpampang jelas di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22.
orang-orang Israel, ya Kristen kan bukan orang Israel, harus tahu perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan dan yang dinyatakan kepada Bani Israel dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Jelas sekali. Sayangnya Kristen itu ketika berbicara mengenai kekristenan, mereka adalah manusia-manusia tak berakal. Demikian, silakan diambil alih.